Ya, selamat bertemu lagi dengan saya ya. Ini saya akan ngasih apa ya, testimoni apa alat saya. Ini alat bulu mata yang saya buat udah lama. Ini kemarin saya ketemu dengan pengrajin bulu mata, ada beberapa minta perbaikan untuk agar alatnya lebih awet. Ini khususnya pada karet-karet yang merah di atas ini dia udah hancur, memang nggak ada spare part karena memang itu saya buat sendiri. Suku cadangnya juga nggak menjual spare partnya, jadi spare part dia akan kita hancur atau rusak maka sia, jadi dia kerepotan. Nah sekarang udah saya sempurnakan lagi atau saya revisi lagi, khususnya di bagian atas ini udah saya belah. Ini saya belah tujuannya nanti untuk tempat benang supaya nanti mudah awet. Terus ini karet ini untuk membantu memutar agar nggak licin. Terus ini juga ini ya, saya membuat ini karena dulu saya melihat pengrajin bulu mata sangat sederhana sekali, bahkan yang pabrikan sama dia menggunakan paku dudur atau paku 15 cm. Nah, dari kelemahan yang ada yaitu paku yang korosif, itu karatan, itu juga menimbulkan bau yang tidak sedap. Terus karet-karet gelang itu membusuk itu juga mengotori produk. Nah, saya cuma ide membuatlah seperti ini, tidak lagi menggunakan pentil ataupun karet gelang. Dulu kalau pentil yang ditarik ke samping ya, bisa dilihat dari medsos ya, apa dari YouTube banyak ya cara membuat alat bulu mata ya, bulu mata bukan alat. Jadi kita lihat dia menggunakan paku, papan dengan sekedarnya, sementara hasil produknya itu ekspor ya, tapi dia menggunakan alat-alat yang sederhana. Bagus sebenarnya, dia kreatif dengan alat sederhana membuat bisa membuat produk ekspor. Teman dengan saya melihat itu karena bulu mata juga itu ada sentuhan dengan kulit manusia ya, harus higienis, harus bersih alat-alatnya dari awal. Nah, ini sekalipun nanti sudah disteril ya, ada proses steril, open dan sebagainya. Oke, ini penampilan ini jadi nanti akan lebih menarik untuk pemula. Nah, tidak malu lagi membuat atau berusaha atau usaha bulu mata. Ini untuk bulu mata khususnya daerah mana? Nah, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara itu banyak pengrajin bulu mata. Nah, ini saya buat dan stainless. Nah, terus keuntungannya apa bisa ini penghematan biaya. Kalau penghematan biaya saya udah kalkulasi ya, dari hasil saya ngobrol sama pengrajin yang bukan perusahaan tapi di rumahan. Jadi dia menggunakan pentil. Kalau karet gelang kita nggak usah ini ya, itu murah mungkin jatuhnya. Cuman kerepotannya nanti dia akan rugi di waktu karet udah mulai membusuk. Juga nanti busukan ini mengotori hasil produk. Kalau ini udah nggak ada pembusukan lagi, jadi produk bersih. Sekarang kita hitung sih, kalkulasi alat saya dengan alat yang ada saat ini, tapi kita hitung per tahun ya. Nah sekarang kita hitung kurang lebih 365, 366 ya, 366. Untuk pentil itu dipakai nggak dipakai per 4 hari itu harus ganti, karena dia kena tangan akan rusak, busuk, jadi nanti elastisisnya hilang, jadi mudah putus. Jadi kita hitung 4 hari kurang lebih, nanti jatuhnya kalau dibagi 4 sekitar 9,5 ya, 4 hari plus minus ini kurang lebih butuh 91 karet atau pentil. Nah, dari pentil ini kita kalkulasi juga, kita udah hitung
kita kisaran di pasaran itu 1000 sampai 1500. Kalau kita kalikan 1000, nah, kalikan 1000, ini jatuhnya cukup lumayan, 91 per operator. Nah, per operator kalau ada 1000 operator cukup lumayan, dan itu lebih dari 1000 operator. Memang untuk pembuatannya mudah dengan menggunakan paku tutur, cukup papan, pantai di papan, paku di papan, nanti kasih karet gelang dan bending. Tapi untuk misalkan kita hitungkan secara ekonomis, itu belum lagi kerugian waktu untuk penggantian pentil, mencari pentil kalau kehabisan pentil, penggantian karet-karet yang busuk, itu juga udah menghilangkan banyak waktu. Nah, kelas industri atau perusahaan harusnya udah bergerak untuk alat yang lebih bagus, ya, higienis, juga nanti produknya akan bersih. Ini kalau 91 kita hitung lagi, 91 lagi tambah paku 19 ya, paku 15 atau paku tutur ya, itu satu bijinya 1500. Kalau 1500 kali 2 berarti kan 3000. Berarti total pemakaian dalam 1 tahun paku itu karat-karat juga masih dipakai sama operator, nanti dibungkus pakai kertas ataupun sedotan supaya nggak kotor dan tidak bau. 94 ini per operator per tahun. Nah, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi alternatif. Jadi nanti selain tampilan, hasil kerja yang bagus, tidak kotor. Ini khususnya paling susah itu kalau dia menggunakan senar. Senar itu sangat tajam bila kekencangannya tinggi. Sementara untuk menggunakan dicantol pakai alat bantu kerja, misalkan pakai hook pen atau pakai pen, itu nggak boleh karena akibatnya nanti ujungnya keriting. Tapi kalau pakai tangan nanti ketika kekencangan tinggi itu akan tajam. Akhirnya di sini operator itu pada caranya wong Jawa kapal, banyak luka-luka sayatan ini di sini. Nah, soal pemakaian sangat sederhana ya. Ini pemakaian sangat simpel. Tadi tidak ada lagi proses menarik pentil. Ini sudah saya sempurnakan atau saya modifikasi. Yang tadinya menggunakan karet ini juga nanti 3-4 tahun juga yang di sini busuk. Jadi ini masukan dari pengrajin supaya karet itu dihilangkan. Bagaimana caranya? Ini saya ketemukan untuk saya belah. Jadi ada belahan ini. Nah, ini belah, ini dibelah juga. Sekarang kita praktekkan cara simple. Cuman masukkan ke sebelah. Ini juga dimasukkan. Ini sudah jadi. Nah, ini kekencangannya kita bisa atur sesuai kebutuhan. Kita nggak tahu kebutuhan kekencangan ini karena memang belum ada yang riset atau mengkalibrasi tingkat kekencangan ini berapa tarikan torsinya ya mungkin ya. Tapi dengan alat ini sangat mudah, bersih, higienis. Nanti jadi untuk pemula tidak akan malu lagi untuk usaha bulu mata. Ya, terima kasih untuk share, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan bermanfaat alat-alat terapan kerja ini untuk membantu kerja agar lebih nyaman, lebih aman, dan lebih estetikanya jalan ya. Nah, kalau nanti ini dulu menggunakan pentil, ada paku sini, paku juga risiko, ada untuk cantel-cantel di kulit atau di baju.
Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, nanti sampai jumpa lagi di rekayasa alat bantu kerja yang sederhana ini. Oke.